sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. DPR bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa 3 Oktober. Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi undang-undang tersebut. Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam pasal 16A Undang-Undang tersebut. Berdasarkan salinan revisi Undang-Undang IKN, untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha, investor mendapat hak kelolaan yang cukup panjang, mencapai 190 tahun. Apakah ini menguntungkan investor, rugikan Republik Indonesia? Apakah ini indikasi pemerintah kesulitan pembiayaan IKN? Apakah pembangunan IKN harus dihentikan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Fakta Bung Erwin Permana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Bagaimana? Anggi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Bung Erwin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi-lagi, Bung, kita membahas terkait IKN dan kali ini tentang revisi undang-undang tersebut yang bisa jadi investor lebih diuntungkan karena tadi bisa mendapat hak guna tanah sampai 190 tahun, dan ini direvisi undang-undang pada rapat paripurna DPR ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2023. Apakah revisi undang-undang IKN melegalkan pemerintah mengobral HGU 190 tahun merugikan rakyat dan memanjakan investor, Bung Erwin? Ya pastinya seperti itu gitu. Dengan memberikan kuasa terhadap para investor penanam modal di IKN selama 190 tahun, itu sama saja dengan bukan hanya sebatas menggadaikan ibu kota negara yang baru itu kepada investor, itu sama saja dengan menggadaikan seluruh NKRI. Sebab bagaimanapun IKN itu kan kepala kita. Kalau ibarat tubuh manusia, IKN itu bagian yang paling penting gitu. Ya, itu bagian kepalanya kita gitu. Itu otak ada di situ. Tempat kita berpikir, jati diri kita ada di situ gitu. Nah, ketika bagian itu sudah digadaikan kepada asing, maka ya sama dengan kita menggadaikan ke semuanya. Jadi ketika IKN saja diserahkan 190 tahun untuk dikuasai oleh asing, maka rasionalitasnya adalah sangat mungkin untuk menggadaikan daerah lain 190 tahun kepada asing juga gitu. Wong IKN aja bisa digadaikan kok. Apalah artinya misalnya daerah-daerah lain semacam Rempang misalnya, ya Maluku, Banten dan seterusnya. Gitu. Jadi pada akhirnya ya tidak ada yang disebut dengan istilah harga mati. Yang ada adalah harga diobral semua gitu. Ya 190 tahun diserahkan ibu kota negara penguasaannya kepada asing itu sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat mengancam eksistensi negeri ini ke depan. Demikian, Bung. Baik, kemudian juga tadi dikatakan bahwa ini akan 190 tahun investor bebas mengelolanya. Apakah ini akan mengeksploitasi kawasan IKN untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai tiga generasi? Apakah ini bentuk pengkhianatan pemerintah, Bung Erwin? Ya betul, 190 tahun itu bukan tiga generasi. Tiga generasi itu sekitar 100 tahun saja. 190 tahun itu artinya hampir 6 generasi. Ya, 5 generasi lebih. Indonesia merdeka sekarang baru kita masuk generasi generasi ketiga. Ya, sekarang ini tahun 1945, sekarang tahun 2003, 78 tahun merdeka, ini masuk generasi ketiga. Ya, generasi bapak, kakek kita, generasi kita, sekarang udah masuk cucu, masuk generasi keempat malah malah sekarang. Ya. Nah, selama 78 tahun ini 190 tahun diserahkan pengelolaannya kepada
asing, ya itu jelas merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap anak cucu. Tiba-tiba nanti anak cucu kita yang ke generasi ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu lahir, tiba-tiba ibu kotanya sudah dikuasai oleh para investor semua. Pastinya anak cucu kita nanti akan malu ya, terhadap perilaku kakek-kakek moyangnya yang ternyata jauh dari harapan. Jika hari ini kita hidup masih mendengarkan kakek-kakek kita sebagai pejuang, berjuang mengusir penjajah sebagai pahlawan, gitu, tidak rela negerinya dijajah oleh asing. Itulah sekarang justru kemudian memberikan ruang yang luas untuk para penjajah itu masuk atas nama investasi, ya atas nama proyek strategis nasional, sehingga modal itu masuk, lahan kita dikuasai oleh asing, lahan yang tadinya dikuasai oleh masyarakat kita justru kemudian digusur untuk kepentingan asing. Berarti ke depan ketika penguasaan lahan sudah dominan dikuasai oleh asing yang negeri ini, maka dengan sendirinya negeri ini akan di bawah gangkangan asing, di bawah kekuasaan asing lama-lama gitu. Karena regulasinya itu sudah membuka pintu gerbang bagi mereka untuk menguasai negeri ini. Ya. Ya, Bung. Walaupun dengan cara merangkul dengan sekuat tenaga gitu ya, Bung. Dan apakah Walaupun dengan merangkul sekuat tenaga, entah merangkul, entah memiting apapun namanya, tapi hakikatnya itu sama saja itu. Jadi penguasaan lahan atau negeri kita oleh asing sama saja hakikatnya. Pakai bahasa apapun. kemudian apakah HGU ini diterbitkan oleh pemerintah merupakan kebijakan panik yang semakin menunjukkan bahwa investor yang masuk ke IKN itu nihil, Bung? Iya, sekaligus mengkonfirmasi itu, nggak ada lagi mengkonfirmasi yang lain. Akhirnya di awal-awal mungkin masih optimis gitu ya, terus kemudian jual mahal gitu ya, terus kemudian menggandeng investor dari berbagai macam daerah, mau dari Arab Saudi tempo hari, ya, terus kemudian dari Cina, terus kemudian Tesla juga, Elon Musk katanya mau ke Kalimantan, ternyata kan nggak tertarik semuanya. Kenapa? Karena investor itu ketika mereka berinvestasi itu sangat rasional. Ya, mereka sangat ngerti urusan bisnis, cash flow, berkaitan dengan profitabilitas itu sangat ngerti. Nah, ketika mereka berinvestasi di IKN itu jangan jumlah yang sangat besar. Lah di IKN itu loh untuk nyari aqua saja nggak ada. Sulit untuk mencari sebotol aqua saja. Lalu bagaimana perputaran bisnis akan terjadi di IKN? Transaksi di sana nggak ada, orang di sana juga tidak ada gitu. Ya hanya ada dalam hayalan saja. Akhirnya nggak ada investor akhirnya untuk bergabung di IKN. Walaupun ada masih dalam jumlah yang sangat ya, jauh dari target-target yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, akhirnya kemudian dibuka apa yang bisa dilakukan sehingga kemudian para investor ini bisa yakinkan ya sehingga mereka mau ya sudahlah kalau memang misalnya Anda mau mengelola IKN ini sudah serahkan aja deh IKN ini menjadi milik Anda, kira-kira begitulah bahasa yang ingin disampaikan, udah gak laku lagi kan ya, sedangkan eh, sudah kadung mengobral membual-bual di sana sini bahwa ini akan ada IKN dan kita hebat bahwa kita berhasil, masih ingin ingin mempertahankan benang basah ya, menegakkan benang basah, sesuatu hal yang sangat sia-sia untuk dikerjakan. Kalau memang sudah terasa ini salah langkah di awal, masih sudah saya kira cukup minta maaf saja kepada masyarakat Indonesia. Orang Indonesia itu pemaaf kok. Ya, ketika dengan gentleman diakui ini merupakan sebuah kesalahan, karena itu kemudian kita tidak jadi IKN gitu ya. Mungkin kita akan alihkan dana kita untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Begitu saja saya kira itu sudah sangat menjadi kredit ya bagi pemimpin negeri ini. Dalam ini tentunya adalah Pak Jokowi, akan menjadi kredit bagi dia untuk mengembalikan nama baiknya. Tinggal diadakan diskusi yang banyak. Kenapa kemudian dari kekeliruan tempo hari gitu ya. Belajar dari situ kemudian kita harus menata kelola pembangunan negeri ini dengan tata kelola yang baik, nggak boleh serampangan. Dia bisa berkata seperti itu. Bukannya kemudian melanjutkan yang salah dari perencanaan di awal, dilanjutkan lagi, hasilnya bisa fatal nanti. Dan ke depan, namanya saya kira nggak bisa lagi diselamatkan. Sejarah itu kejam. Sejarah itu akan bertutur apa saja. Kalau baik, sejarah akan katakan baik. Kalau buruk, sejarah akan katakan buruk gitu. Jadi sejarah itu kejam terhadap orang yang, dan sejarah itu sangat lembut terhadap orang yang baik. Weekend. Ya. Dan juga tadi Anda katakan, dan nyata-nyatanya pemerintah sangat berambisius untuk melanjutkan proyek ini ke pemerintahan berikutnya. Apakah memang IKN ini menjadi contoh dan acuan bagi pengembangan ibu kota yang buruk, Bung Erwin? Buruk sekali.
menurut saya ini buruk gitu ya. Ada pelajaran dari negara tangga, dari Malaysia ketika dia mau pindah dari Kuala Lumpur, ibu kotanya ke Putrajaya Malaysia, itu nggak jauh, hanya masih dalam satu pulau, masih dalam satu daratan gitu ya. Kita lihat aja Putrajaya hari ini, ya kan biasa saja kan, bukan menjadi kota kosmopolitan, kota yang sangat biasa-biasa saja. Padahal itu hanya dekat. Perencanaannya yang matang, gedung-gedung di sana juga untuk relatif mudah lah untuk diakses dari Kuala Lumpur. Lah IKN, ya nggak ada rasionalitasnya dari sisi pendekatan bisnisnya, jauh dari multiplier efeknya jauh. Terus kemudian dari sisi eh, membangun infrastruktur ke sana, mendatangkan materialistis material pembangunan ke sana itu jauh, itu sudah memindahkan orang-orang yang sudah mapan ke sana itu juga jauh. Jadi jauh dari perencanaan yang baik, ya jauh dari perencanaan pembangunan dengan skala yang sangat besar, itu jauh dari perencanaan. Yang ada adalah rencana-rencana yang serampangan, tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang gitu. Ya akhirnya apa ke depan? Ya akhirnya nanti kita sudah terbayang bagaimana keberlanjutannya, bagaimana nasibnya ke depan. Padahal duit yang tertanam di situ itu sudah sangat-sangat besar. Ya, duit yang tertanam sudah di sana itu sudah sangat-sangat besar. Akhirnya kan karena masa kepemimpinan ini terbatas gitu ya, dan sisa 1 tahun atau 1,5 tahun lagi maksimum, sekitar 1 tahun ke depan secara secara efektif gitu. Apalagi yang bisa dilakukan? Ya obral. Ya terus tentu berharap presiden berikutnya itu mau melanjutnya. Akhirnya sekarang kan kasak kusuk. Dia akhirnya berusaha untuk mencoba dipastikan bahwa di antara 3 calon presiden yang ada ini, Anies Baswedan, ya, Prabowo Subianto dan Ganjar itu berusaha untuk dipastikan bahwa orang-orang ini masih berada di belakang garis presiden. Ya, Prabowo di belakang presiden, Ganjar belakang presiden, Anies maka dipasang saja Caimin di situ, maka dengan sendirinya ini menjadi all president man jadinya. Dipastikan bahwa nanti presiden ingin memastikan bahwa programnya yang terbengkalai ini dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya gitu. Kan banyak proyek-proyek IKN yang terbengkalai. Ya dana IKN, dana dan proyek PSN maksudnya, proyek strategis nasional itu yang terbengkalai selain dari IKN. Ya dana yang dibutuhkan itu sangat sangat besar, 4.000 triliun itu. Tapi banyak yang terbengkalai. Bahkan yang sudah jadi pun terbengkalai seperti misalnya Bandara Kertajati. Itu kan jadi apa sekarang? Ya sarang ular barangkali. Padahal itu tadinya lahan yang cukup bagus. Sekarang malah tidak menjadi apa-apa. Nah, jadi ini justru tidak baik ke depan. Justru saya berpesan kepada siapapun nanti akan memimpin negeri ini, jadikanlah prioritas pembangunan kita ini untuk membangun manusia Indonesia terlebih dahulu gitu. Itu yang lebih penting. Memang membangun manusia Indonesia itu dampaknya tidak bisa langsung. Nggak bisa kita bangun manusia Indonesia sekarang, pendidikannya, keterampilannya, kemampuannya, skillnya, langsung kemudian bisa dirasakan tahun depan. Itu juga belum. Itu. Bisa 3, 5, bahkan mungkin 10 tahun. Baru kita bisa merasakan dampak dari hasil pendidikan. Ya, dampak dari hasil penelitian. Memang nggak populis. Memang tidak sepopuler membangun infrastruktur. Kalau membangun infrastruktur kan nampak langsung. Bangun sekarang, tahun depan juga udah jadi gitu. Seakan-akan ada legasi. Tapi tidak ada legasi sebaik-baik legasi dibandingkan dengan legasi membangun manusia. Itu luar biasa. Inilah yang disebut dengan pembangunan yang sejati. Ini yang harus dilakukan sekarang. Kenapa? Karena kita harus merana kan melihat realitas masyarakat kita sekarang ini, ya bagaimana kelakuan mereka LGBT semakin luar biasa. Pendidikan kita juga semakin memprihatinkan. Penegakan hukum, korupsi, itu kan berkaitan dengan mentalitas, karakter manusia Indonesia yang jauh merosot gitu. Terutama di rezim sekarang ini, mestinya itu yang menjadi prioritas kita. Bagaimana kesehatan mereka? Apakah kesejahteraan mereka sudah terjamin apa belum? Memang faktanya di daerah juga banyak kok orang yang meninggal karena kelaparan, ya meninggal kelaparan di negeri Indonesia gitu, yang kaya raya, yang luar biasa kaya raya itu, tapi meninggal kelaparan. Kenapa? Karena tidak terdistribusi kue-kue perekonomian kepada mereka. Kenapa? Karena pemerintahnya sibuk ngurusin investor yang sudah kaya. Dan masyarakat miskin seakan-akan numpang negeri ini, bahkan dianggap sebagai pengganggu para investor itu gitu. Itu kan terjadi di Wadas itu. Seakan-akan masyarakat yang hidup lama di situ hanya dengan alasan mereka itu tidak memiliki legalitas, maka kemudian mereka itu diusir dari tanah-tanah. Ini sangat-sangat tidak baik lah pada pembangunan yang semacam ini. Ya, Demikian, Bung. walaupun juga banyak yang di berita kita sama-sama ketahui katanya tidak akan cawe-cawe gitu ya. Dan
juga ini menunjukkan apakah memang IKN harus dibatalkan. Kalau tadi Anda katakan Bandara Kertajati itu bisa jadi sarang ular, nah, apakah ini IKN harus dibatalkan sebelum menjadi sarang laba-laba atau harimau gitu, Bung Erwin? Saya kira harus, ya wajib itu segera dibatalkan karena anggarannya sangat besar. Dan untuk itu kita ngutang sana sini. Itu sama saja dengan nanti kita menyerahkan IKN untuk dikelola oleh asing. Itu bahaya itu. Kalau IKN sudah dikelola oleh asing, artinya negeri ini sudah dikelola oleh asing. Dengan sendiri Indonesia sudah tidak ada dengan sendirinya. Gitu. Sudah tidak lagi kedaulatan kita. Oh, ibu kotanya dikelola oleh asing kok. Ketika misalnya hutangnya besar, investasi besar, kemudian kita tidak sanggup mengembalikan hutang kepada mereka gitu. Ya nanti terjadi kan seperti di Sri Lanka beberapa perusahaan itu dikuasai oleh Cina. Cina yang mengelola perusahaannya, ya pelabuhannya, bandaranya dan seterusnya. Dikelola oleh Cina, diambil oleh Cina. Kenapa? Karena nggak sanggup melunasi hutang Cina gitu. Nah, jadi yang nggak sanggup mengembalikan hutang kepada Cina, Cina tinggal klaim ini punya saya, ini aset saya yang kelola. Nah, sekarang gedung-gedung di IKN dikelola oleh Cina, dibangun oleh Cina misalnya investasi. Ya Cina kan tinggal bilang ketika kita nggak mampu bayar, ini punya saya, ini gedung saya, ini gedung presiden saya akan taruh orang di sana sebagai sebagai sekjen sekjen presiden Cina misalnya. Jadi akhirnya nanti akan kembali kepada era penjajahan ini sebagaimana dahulu ada sekjen jenderal direktur jenderal apa itu pemerintahan Hindia Belanda gitu. Ya, akhirnya kan semacam itu yang kita khawatirkan. Kalau dulu ada uh, Hindia Belanda, nanti ke depan jangan-jangan kita ini menjadi Indo-Cina ini. Mengerikan situasinya. Kalau ini dipertahankan, ya sudah jangan dilanjutkan. Itu balik lagi aja. Ya, tinggal minta maaf kepada masyarakat. Kalau nggak mau minta maaf juga nggak apa-apa. Itu, tapi yang penting itu jangan dilanjutkan karena itu nanti akan mudaratnya jauh lebih besar untuk keselamatan negeri ini ke depan. Masih banyak yang prioritas lah. Berkaitan dengan cerita tentang distribusi pemerataan pembangunan ke daerah masih sangat-sangat banyak yang bisa kita lakukan, masih sangat-sangat banyak di antaranya yang bisa kita lakukan di antaranya adalah membangun memastikan masyarakat di daerah itu mendapatkan sarana produksi usaha tani yang memadai. Ada pupuk yang bisa mereka gunakan untuk bertani, ada obat-obatan, ada benih, ada bibit tersedia dengan harga yang murah. Itu saja sudah proyek strategis nasional itu. Bagaimana nggak strategis membangun pertanian kok pertanian itu kan bahan pokok kita untuk keberlanjutan kita. Ini bagaimana mungkin infrastruktur dibangun dengan dana sedemikian besar dikatakan sebagai proyek strategis nasional agak bermanfaat untuk masyarakat kan? Petani itu jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadikan aja itu sebagai orientasi pembangunan Pak Jokowi itu keren banget kok. Ya, nggak melulu yang membangun gedung-gedung itu keren, menghidupkan masyarakat, menghidupkan orang, memastikan makanan bagi orang itu juga sangat-sangat keren. Ya. Jazakallah Bung Erwin untuk kesempatannya pada kali ini. Mudah-mudahan Bung Erwin senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitas. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwana diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.